Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Kita masih berada di surat Asy-Syarh dan insyaallah pagi ini pembahasan sampai ayat yang terakhir. Nah, yang lalu pembahasannya sampai di perkataan beliau, faida faragta min sulin, apabila kalian sudah menyelesaikan satu pekerjaan atau satu kesibukan, istaghalna fi akhari, hendaknya kita sibuk dalam kebaikan berikutnya. Wa idza faragna minhu, dan kalau sudah selesai satu kesibukan itu, istaghalna fi akhari, hendaknya kita sibuk dengan kebaikan yang lainnya. Wa hakadha, yang bagi hendaknya demikianlah, an yakunal insanu daiman fi jiddin, hendaknya manusia itu selalu kondisi bersungguh-sungguh, tidak dicampuri dengan kemalasan, lalai, terbuang waktu tanpa nilai kebaikan. Fa idza qala qailun, kalau ada orang mengatakan, lau annani istamaltu al-jiddu atau al-jidda, kalau aku selalu bersungguh-sungguh, fi kulli hayati, dalam seluruh waktuku, seluruh hidupku, la ta'ibtu wa malaltu, maka aku akan kecapean dan aku akan bosan. Nah, ini komplain ya. Kulna, kita jawab, inna istirahataka, sesungguhnya istirahatmu, ya tidur, berhenti istirahat, litansyiti nafsika, untuk memulihkan tenagamu, ya, istirahat untuk memulihkan tenaga fisik maupun jiwa. Wa i'adatin nasyad, dan untuk mengembalikan semangat, yu'tabaru sughlan wa amalan, maka itu termasuk kebaikan juga. Sehingga yang dinilai di sini kebaikannya itu enggak sampai putus, walaupun kondisi apa? Tidur. Nah, kondisi istirahat. Yakni la yalzimus sulu bil harakati. Nah, maka yang dikatakan harus bersambung kebaikan-kebaikan itu tidak menuntut kalian untuk selalu bergerak. Nah, bukan berarti kamu harus gerak terus, tidak. Dalam kondisi tidurmu itu isinya kebaikan. Nah, fafarahika, nah, maka tidurmu atau istirahatmu, min ajli an tansyita, dalam rangka untuk memulihkan semangat, lil amalil akhir, kepada kebaikan berikutnya, yu'tabaru amalan, itu dianggap amalan baik, pahala juga istirahatnya. Al-muhim, kesimpulannya atau yang jelas,
anta ja'ala hayataka kullaha jiddan wa amalan. Jadi kesimpulannya ayat ini menjelaskan hendaknya engkau menjadikan hidupmu itu semuanya dipenuhi dengan keseriusan, kesungguh-sungguhan dan amal. Baik kamu lagi tidur, itu tidurnya malah kebaikan. Wa ila rabbika farghab. Ayat terakhir ini ya, kepada Rabbmu hendaknya kamu berharap. Yakni idza amiltal a'mala, kalau engkau melakukan suatu amalan alladzi faraghat minha wa nasabat fil ukhra, yang kamu lakukan kemudian selesai, kemudian kamu lakukan pekerjaan berikutnya dari satu pekerjaan pada pekerjaan yang lain. Nam farghab ilallahi azza wajal. Hendaknya di dalam melakukan itu ada ruhnya ya, ada penyemangat, yaitu ruh tidak kosong begitu saja. Apa itu? Harapan. Nah, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi husulis sawab, mengharap apa? Mendapat pahala. Wa fi husulil ajri, dan juga ruhnya itu harapan untuk mendapat balasan. Dan setiap balasan kebaikan pasti kebaikan. Setiap balasan kejelekan itu kejelekan. Nah. Wa fil i'anati, maka di dalam memberi pertolongan kun ma'allahi azza wajal. Nah, jadilah engkau bersama Allah Subhanahu wa taala qoblal amal, sebelum beramal, wa ba'dal amal. Nah, ini maksudnya i'anah untuk bisa membantu tadi, menolong tadi, supaya perbuatannya itu selalu bernilai ibadah, bernilai amal soleh. Nah, mengharap pahala, mengharap balasan baik. Maka ini untuk bisa sampai ke situ, kata beliau, hendaknya engkau selalu bersama Allah, baik sebelum beramal maupun sebelum beramal, setelah beramal. Qoblal amal, kalau sebelum beramal, kul ma'allahi tasta'inuhu azza wajal. Bagaimana caranya bersama Allah? Engkau memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah menolong untuk bisa menyempurnakan amalan tersebut. Sehingga dengan itu kita akan bersih dari sifat sombong, ujub, merasa dirinya yang menakdirkan atau yang menyebabkan dia terselesaikannya amalan tersebut. Wa ba'dahu, setelah amalan, setelah selesai suatu pekerjaan itu selesai dengan baik dan sempurna, tarju minhu as-sawab. Nah, memohon ada nilai di akhirat, ada nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang bisa membantu supaya selalu orang itu energik ya, semangat. Nah, wa fi qaulihi ila rabbika farghab, pada firman Allah, kepada Rabbmu engkau berharap, faidatun balaghiyatun, ada faidah secara balaghah, bahasa, yaitu ila rabbika muta'alliqatun min haitsul i'rab bi irghab wa hiya muqaddimatun 'alaiha. Perkataan ila rabbika itu kepada Rabbmu ya. Kepada Rabbmu engkau berharap, itu kan begitu. Padahal ini mestinya ininya di belakang.
Hendaknya engkau berharap kepada Robmu, itu kalau bahasa kita. Tapi ini didahulukan kepada Robmu, engkau berharap. Wa taqdimul ma'mul yufidul hasr. Ini kaidahnya yang sering kita ulang-ulang. Seperti Al-Fatihah ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Didahulukan iyyaka, objeknya didahulukan untuk hasr. Apa hasr? Pembatasan. Apanya yang dibatasi? Di sini terangkan oleh beliau, yakni ilallahi la ila ghairihi, yaitu engkau berharap hanya kepada Allah, tidak berharap kepada lainnya. Seperti dalam surat apa itu? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ketika kamu diberi rizki oleh Allah, kemudian membelanjai keluarga, memberi istri, anak, kata Allah memberinya pun lillah. Innama nut'imukum liwajhillah, kami membelanjai kalian, memberi makan kalian karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura, kami tidak ingin dari kalian itu jaza, balasan, wala syukura, dan tidak ingin balasan ucapan terima kasih. Nah, murni semata-mata karena Allah, ingin mendapat pahala dari Allah, maka ini ibadah, berbobot nilainya, amalannya. Dan itu hanya muslimin yang seperti itu ya. Mungkin sederhana seperti itu, tapi orang muslim mukmin itu betul-betul bernilai mulia di sisi Allah. Kalau orang kafir itu tidak bisa seperti itu, tidak bisa. Nah, karena kekafirannya. Farghab fi jami'i au umurika, maka berharaplah pahala dan balasan baik dalam seluruh pekerjaanmu, mulai bergerak maupun tidur tadi. Wasik, dan percayalah. Nah, bi annaka mata alakta raubataka billahi azza wajal. Nah, percayalah apabila engkau atau jika engkau itu menggantungkan harapanmu hanya kepada Allah azza wajal. Nah, fa innahu saufa yuyassiru lakal umur, maka itu akan memudahkan seluruh urusanmu. Ini pada dunianya ya, akan dimudahkan oleh Allah segala urusannya. Wa katsirum minan nasi tangkisihim hadhil hal ay yankisuhum an yakunu daiman raghibina ilallah. Banyak manusia itu kurang dalam masalah ini. Keadaannya kurang, kadang naik, kadang turun. Nah, kadang hilang semangatnya, terutama misalnya lagi semangat-semangat kerja ada hambatan. Nah, kemudian timbul gelisah, stres. Fatajiduhum yahtallu katsirun min a'malihim, maka engkau akan, kalau kamu turun semangatnya tadi, maka engkau akan dapati mereka itu kosong. Nah, nilai amalannya itu kosong, karena nanti harapannya kepada Allah juga hilang. Li'annahum lam yakun bainahum wa bainallahi silatun fi a'malihim, karena hilangnya silah tadi, penghubung. Jadi tadi yang mulai ketika kita melakukan suatu amalan sekecil apapun harus ada silah, yang saya katakan tadi itu ruh, atau tadi dikatakan oleh Syekh i'anah, penolong, supaya amalan-amalan mulai dari bangun tidur, tidurnya sendiri itu ada penyambungnya kepada Allah. Yaitu apa tadi? Berharap pahala dari Allah, berharap balasan baik. Nah, itu hanya orang beriman yang seperti itu.
tidak boleh kosong. Yang dengan ini juga waspada orang itu dari amalan jelek ya. Masa orang berbuat jelek mau berharap bagaimana? Nah, nas'alullah subhanahu wa ta'ala, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana mumtathilina li awamirihi, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang yang melaksanakan perintah-perintahnya. Nah, musaddiqina bi ahbarihi, membenarkan kabar-kabar Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu. Nah, ini selesai kita tafsir surat apa? Asy-Syarhu. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pembersih dari kotoran-kotoran hati, sehingga kita diselamatkan oleh Allah di dunia dari berbagai kesesatan, berbagai penyimpangan, dan kita semua menghadap Allah dalam kondisi qalbun salim, hati yang selamat, sehingga tidak ada hak-hak siksa, langsung dimasukkan oleh Allah ke surganya. Kita lanjut. Nah, kata tadi bahasanya kalau selesai ya lanjut. Nah, fa idza faragta fansab. Berarti kita lanjut surat apa Pak Hadi? Hafiz Asy-Syarh surat apa? Surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha, demi duha. Wal-laili idza saja, dan demi malam ketika gelap. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan engkau. Nah, nanti akan diterangkan di akhirnya. Walal akhiratu khairun, akhirat itu lebih baik bagimu, minal ula, daripada ula. Ula di sini dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Allah Rabbmu akan memberimu sehingga kamu ridho. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah engkau mendapati dirimu sebagai orang yatim karena meninggalnya bapaknya itu sebelum lahir malah ya. Fa'awa, kemudian Allah yang merawatnya ya, Allah menjaga, melindungi. Wa wajadaka dhallan, dan kau mendapati dirimu kondisi sesat, fahada, kemudian Allah memberi hidayah. Wa wajadaka ailan fa'aghna, engkau dapati dirimu kondisi kurang, miskin, fakir, fa'aghna, kemudian Allah cukupkan. Nah, fa'ammal yatima fala takhar, terhadap anak yatim janganlah engkau menghardik. Wa amma sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang minta-minta jangan engkau membentaknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dan terhadap nikmat Rabbmu hendaknya engkau apa? Bicara, cerita. Al-basmalatu, tentang tafsir basmalah. Taqaddamal kalamu 'alaiha, sudah lewat pembahasannya. Wad-duha atau ad-duha huwa awwalun nahar. Duha itu artinya awal siang, sekitar jam 6 kalau sekarang ya. Wa fihi an-nuru wad-diya, di waktu duha ini ada cahaya dan terang. Wal laili idza saja, ai maksudnya al-lailu idza ghuta al-ardu,
malam ketika atau goto ya al-ardo, malam ketika telah menutupi atau menyelimuti bumi. Wasadala 'alaiha dzulamuhu, dan malamnya atau gelapnya telah menyelimuti bumi itu. Fa aqsamallahu ta'ala bi syai'aini mutabayanaini awwalahuma ad-duha. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua waktu yang berbeda. Nah, yaitu ad-duha wa fi diya wan nur. Yang pertama itu bersumpah dengan duha. Ini Allah bersumpah dengan waktu di sini. Ini banyak di ayat Allah bersumpah dengan waktu ya. Wal laili idza yaghsha wal asri dan seterusnya, banyak sekali. Karena memang sangat pentingnya waktu, dan juga karena banyaknya orang melalaikan waktu itu. Karena manusia itu adalah kumpulan waktu. Ya. Kalau sampai dirinya itu lalai dari penggunaan waktu, kata Allah, husrin, rugi, celaka. Wasani, yang kedua, Allah bersumpah dengan malam. Idza yaghsha fihi dzulma. Tadi bersumpah dengan terang, sekarang bersumpah dengan gelap. Dan itu isi dunia memang gantian terang dan gelap. Kalau di akhirat, di surga itu isinya terang tok, terang saja. Di neraka gelap saja, tidak ada terang, enggak ada. Walaupun apinya warnanya hitam. Allah bakar selama 3000 tahun, dibakar hingga merah, dibakar hingga putih, dibakar lagi sampai hitam. Api yang paling dahsyat itu warnanya hitam. Dan api yang demikian dahsyatnya untuk menghukum orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk membersihkan dosa-dosa yang ada pada muslimin, mukminin. Ma wadda'aka rabbuka ai ma tarakaka. Di sini Allah ma wadda'aka rabbuka itu maksudnya Allah tidak membiarkan kamu, tidak meninggalkan kamu. Nah, wa ma qala ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wa ma qala ai wa ma abghadha. Allah itu tidak marah. Lawannya marah apa? Senang. Allah itu senang pada Nabi Muhammad SAW. Kanya di sini maksudnya Nabi Muhammad, ya. Kanya Rabbuka maksudnya Nabi Muhammad. Cuma pelajarannya pada beliau dan seluruh umatnya, bahkan seluruh makhluk. Bal ahabbul khalqi, bahkan ahabbul khalqi ilaihi, bahkan beliau ini termasuk makhluk paling dicintai. Wah, makhluk itu kan banyak, ada jin, ada manusia, ada malaikat. Nah, malaikat yang enggak pernah berbuat dosa itu pun terkalahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Fima na'lamu, yang kami ketahui beliau adalah makhluk paling dicintai Allah. Ini tafsir dari wa ma qala, ya. Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa lihadza nahtarullahu li'adzamir risalat. Karena beliau itu adalah orang yang paling dicintai, maka beliau adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk membawa risalah paling mulia, ajaran paling mulia, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran sudah kita paham, As-Sunnah adalah apa yang ada pada beliau, yang dinukil dari beliau, baik itu akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, perilakunya. Nah,
Wa afdalul umam, beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing manusia paling mulia, umat paling mulia. Kita ini umat paling mulia dari seluruh umat yang pernah ada di dunia ini. Karena dipilih oleh Allah dengan pelajaran termulia Al-Quran dan Sunnah, dibimbing oleh manusia termulia, orang paling dicintai. Wa ja'alahu khataman nabiyyin, dan Allah jadikan beliau itu penutup para nabi. Fala nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka tidak ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu azza wa jal li nabiyhi, maka Allah mengatakan kepada nabinya, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Nah, sabarlah engkau dengan hukum Rabbmu. Memangnya kenapa sih kok disuruh sabar terhadap hukum Allah? Nah, hukum Allah itu tidak disukai oleh nafsu manusia. Nafsu manusia selalu komplain, nggak mau berat menjalankan agama Allah. Maka untuk menghadapi beratnya seruan nafsu untuk menyimpang, untuk berpaling dari hukum Allah, maka diperintah oleh Allah apa? Sabar. Sehingga sabar ini menjadi apa? Penolong. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadi penolong kita itu kata Allah sabar. Nah, fa innaka, sesungguhnya engkau Muhammad bi ayunina. Ini diartikan engkau itu dalam pengawasan kami. Nah, fa'ainullahi maka pertolongan Allah, takla'ahu wa tar'ahu, selalu menyertai beliau, wa tahmihi, dan meliputi beliau, wa tahfaduhu, dan menjaga beliau. Nah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi. Wa huwa alladzi qala lahu sallallahu alaihi wasallam, dialah yang dikatakan oleh sallallahu alaihi wasallam, walladzi yaraka, Allah, dialah Allah yang telah yang melihat kamu, hina takumu, ketika kamu berdiri, wa taqallubuka fis sajidin, dan ketika kamu sujud. Nah, ini juga berlaku umum bagi kita juga. Ketika kita sujud Allah melihat, ketika kita berdiri Allah melihat. Fama tarakahullahu azza wa jal, maka Allah sama sekali tidak meninggalkan beliau. Nah, selalu dalam pengawasannya. Bal ahatahu bi ilmihi, bahkan Allah itu meliputi beliau dengan ilmunya, wa rahmatihi, dan rahmahnya, wa inayatihi, dan perhatiannya, wa ghairi dzalika, dan selain itu, mimma yaktadi rif'atuhu fid dunya wal akhirah, selain dari itu yang dibutuhkan oleh beliau, yang menjadikan beliau itu menjadi manusia terbaik, derajatnya tertinggi di dunia maupun di akhirat. Nah, kama qala fi suratil lati tali, sebagaimana diterangkan dalam surat yang lalu. Nah, wa rafa'na laka dzikrak, kami yang telah mengangkat derajatmu, penyebutanmu. Walal, tadi sudah ya ayat tadi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhirati khairun laka minal ula, ya, akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Nah, hadhil jumlah, ayat ini muakkadatun bilam, dikuatkan dengan lam, yaitu lamul ibtida. Di lam permulaan tadi apa tadi? Walal akhirati. Nah, lamnya itu namanya lam apa? Taukid. Taukid itu penegasan, penguatan.
penegasan bagi kita bahwa akhirat itu benar-benar lebih baik daripada dunia. Mengajak bangkitnya kesadaran kita, kecerdasan kita, agar kita ini mementingkan yang lebih baik. Nah, wal akhiratu, adapun akhirah, hiya al-yaumul ladzi yub'atsu fihi nasu. Akhirat yang dimaksud di sini adalah hari yang di dalamnya manusia dibangkitkan. Wa ya'una ila maswahum al-akhir, mereka dikumpulkan menuju peristirahatan terakhir bagi orang mukmin. Nah, kata orang sekarang menuju peristirahatan terakhir, tapi orang sekarang ngomongnya dunia, kuburan. Istirahat terakhir itu kata mereka kuburan, itu salah ya. Karena alam kubur bukan terakhir. Masih ada mahsyar selama 50.000 tahun. Belum lagi neraka. Ilal jannati au ilan nar, tempat terakhir manusia itu adalah surga atau neraka. Nas'alullahal jannata, kita memohon kepada Allah surga. Wa nas'alullahal jannata wa nas'alullaha al jannata. Kita mohon pada Allah surga, dan kita berlindung dari nerakanya. Kita berlindung dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulullahu, maka Allah mengatakan li nabihi sallallahu alaihi wasallam, walal akhirati khairun laka minal ula, bahwa akhirat itu bagimu lebih baik daripada dunia. Ai minad dunya. Kenapa kok dunia akhirat itu lebih baik? Wa dzalika li annal akhirah, karena akhirat itu fiha ma la ainun ra'at. Di akhirat itu ada kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan tidak ada di surga itu ada sesuatu yang belum pernah terdengar oleh telinga, isinya itu, kenikmatannya itu. Walaupun mungkin ada nama-nama yang sama ya, pisang, anggur dan seterusnya. Cuma itu sekedar sama namanya saja. Wala khatara ala qalbi basyarin, dan di surga itu kenikmatannya adalah kenikmatan yang belum pernah terbesit di hati manusia. Wa maudhi'u sauti ahadina, kata beliau, tempat cambuk salah seorang di antara kita. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya. Fil jannati, di surga itu tempat cambuknya saja itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ini kan janji yang pasti Allah tunaikan, yang seharusnya menjadikan kita benar-benar mengupayakan semangat untuk meraihnya. Kama ja'a dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada lamma khayyarallahu nabiyahu, dari itu ketika Allah memilih beliau sallallahu alaihi wasallam, fi mardihi, khayyara di sini memilihkan nabinya, maksudnya menawarkan. Kamu milih lama di dunia misalnya, seperti Nabi Musa ya, ketika malaikat datang untuk mengambil ruhnya, itu kelai sampai malaikat ditempeleng ya. Malaikatnya ngadu kepada Allah, enggak mau. Kemudian minta tambahan. Nah, diberi tambahan waktu, dipanjangkan umurnya. Nah, di sini ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam disuruh milih oleh Allah sallallahu alaihi wasallam fi mardihi, ketika beliau sakit,
Baina an ya'isha fid dunya, antara diberi bonus hidup di dunia, bonus umur. Wa ma ya'isu wa baina ma indahu, dan tidak di dunia tapi di sisi Allah yang disebut dengan ar-rafiqul a'la. Rafiqul a'la itu kondisi tempat tertinggi. Nah, kalau kita mungkin milih di dunia ya Pak Ahmad. Pak Ahmad serius kan? Itu aja Mi Ahmad itu. Kalau kita milihnya apa? Kepinginnya hidup panjang ya, takut mati. Nah, orang yang takut mati itu karena memang takut berpisah dengan yang dicintai. Apa yang dicintai? Ya dunia itu. Itu sudah tabiat orang tidak mau berpisah dengan yang dicintai. Nah, ini menunjukkan beliau lebih mencintai apa? Akhirat. Dunia itu sumpek misalnya, banyak masalah. Itu pun ya lebih milih dunia ya. Ikhtarama indallah, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah disuruh milih, kamu hidup di dunia apa mati? Beliau milih apa? Mati. Kama a'lana dzalika sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau umumkan fi khutbatihi, dalam khutbahnya, haitsu qala wa huwa 'alal mimbar. Ketika beliau mengatakan, beliau berdiri di atas mimbar, inna abdan min ibadillah khayyarahullahu, sesungguhnya ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang Allah tawarkan baina an ya'isha fid dunya, antara hidup di dunia Masya Allah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki di dunia, an ya'isha wa bainama indahu fakhtara ma indahu, antara hidup di dunia, ingin panjang hidup di dunia, dan antara di sisi Allah kematian. Nah, ini khutbah berdiri diumumkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang dirinya. Tapi jarang yang paham terhadap hadis ini, walaupun para sahabat tidak semua paham. Nah, fabaka Abu Bakrin radhiyallahu anhu, maka nangislah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa ta'ajjaban nasu min bakaihi, dan manusia malah heran, kok nangis Abu Bakar ini? Kenapa? Rasul kan bilang biasa-biasa saja mungkin ya. Nah, ini nangis malah. Kaifa yabki min hadza, bagaimana beliau kok bisa menangis ketika Rasul menyampaikan ini? Walakinnahu radhiyallahu anhu, ini mengisyaratkan Ka'ana a'lamun nasi bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mengisyaratkan dan menunjukkan bahwa Abu Bakar itu memang orang yang paling mengerti tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alima, beliau tahu, beliau sadar, annal mukhayyara, bahwa yang dipilihkan oleh yang disebutkan oleh Rasul tadi, orang yang ditawari itu siapa? Huwa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri. Nah, wa annahu ikhtara ma indallah, bahwa beliau memilih apa yang ada di sisi Allah, wa huwa al-akhirah, yaitu akhirat. Milih apa? Mati. Nah, wa anna hadza idanun biqarbi ajalihi, sabda beliau ini adalah pemberitahuan. Idzan ini adzan. Adzan itu pengumuman dari beliau sendiri bahwa beliau akan segera apa? Mengakhiri dunia ini. Nah, menuju akhiratnya. Yang kata Allah apa? Khairun
laka minal ula, kematianmu itu lebih baik. Dan ini diterangkan oleh para ulama, orang-orang beriman itu juga meyakini seperti itu, menginginkan kematian, bahwa dunia ini sumpek, pingin segera menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menyelisihi mungkin 99% manusia ya. Kalau semua manusia kepinginnya enggak mati, sakit saja mau mengorbankan seluruh hartanya, pokoknya sembuh ya, untuk biaya pengobatannya. Bahkan cara-cara haram pun dijalani, dukun dihabisnya semua, padahal itu syirik, minta ke dukun. Ada masalah, pinginnya kekal di dunia ini. Nah, padahal akhirat bagi orang yang beriman itu istirahat, terutama orang-orang yang husnul khotimah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang meninggalnya apa? Husnul khotimah, menjadikan akhirat itu apa? Lebih baik bagi kita. Wallahu a'lam. Selanjutnya insyaallah kita lanjutkan ahad depan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.